Sementara itu, ibu keempat bocah yang tewas dibunuh ayah kandungnya di Jagakarsa, Jakarta Selatan kini masih dirawat di rumah sakit. Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan DKI Jakarta akan memberikan perlindungan dan pendampingan psikologis terhadap sang ibu. Kami dari dinas terus mendampingi korban terkait dengan nanti asesmennya, hasil asesmennya apa dari dokter dan pendampingannya, jenis pendampingannya apa yang bisa kita berikan. Jadi hingga saat ini kami juga belum bisa memastikan kira-kira seperti apa. Tapi kami sudah siapkan baik itu dari segi psikologisnya ya Bu ya, dari segi psikologisnya dan lain sebagainya. Kasus upaya bunuh diri dengan melibatkan keluarga kerap kali terjadi. Yang terbaru, kasus upaya bunuh diri seorang pria yang membunuh 4 orang anaknya yang masih kecil. Apa yang menjadi motif dan apakah saat ini sudah memasuki suicide epidemic? Untuk membahasnya lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan kriminolog Universitas Budi Luhur Untung Sumawarman. Selamat sore, Pak Untung. Selamat sore, Mas. Ya, Pak Untung, kita ketahui bahwa sebelum membunuh 4 anaknya, pelaku ini sempat melakukan KDRT kepada istrinya. Apa sesungguhnya motif yang mendasari hingga pelaku nekat berbuat keji? Iya, baik, terima kasih. Selamat sore. Saya kira kalau tadi disebutkan suicide epidemic, saya kira belum lah ya. Jadi suicide epidemic itu kan seakan-akan kita sudah terjangkit seperti apa kemarin itu. Jadi kelihatannya kok kayak penyakit yang sudah merajalela gitu. Jadi saya kira enggak. Jadi ini masih kasus-kasus per kasus lah saya kira. Jadi rasa frustasi itu bisa membuat orang melakukan apa saja, termasuk diantaranya adalah melakukan kejahatan. Memang persoalan apa yang dihadapi oleh pelaku ini memang lumayan ya. Artinya lumayan atau tidak itu sebenarnya tergantung dari yang bersangkutan. Tapi saya kira ini merupakan hal yang berat yang dialami oleh pelaku gitu ya. Dia dilaporkan melakukan KDRT, terus kemudian kalau disebut nunggak kontrakan itu juga merupakan hal yang menjadi beban dia, sehingga rasa frustasi, rasa bingung, rasa mau minta tolong siapa nggak bisa, sehingga mereka melakukan hal yang terjadi seperti itu. Tapi kalau sampai membunuh 4 orang anaknya, itu rasa-rasanya, mohon maaf ya, kalau boleh dikatakan hewan mungkin aja nggak sampai segitu-gitu teganya begitu. Iya, sepakat saya kalau soal itu sepakat. Jadi memang keputusasaan yang bersangkutan ini luar biasa. Jadi saya kira orang yang sudah tidak mempunyai jalan lagi sehingga melakukan cara yang bisa dia lakukan. Orang akan melakukan kejahatan yang sebenarnya di luar nalar. Jadi nggak tahu lagi apa sebenarnya yang difikirkan oleh yang bersangkutan sehingga dia sampai membunuh anaknya dan berusaha untuk melakukan bunuh diri gitu ya. Jadi jadi kalau dalam konteks ilmu sosial itu ada istilahnya apa ya, ada 4 hal, ada 4 hal yang harus dipikirkan. Misalnya ada yang namanya attachment, terus kemudian komitmen, terus kemudian involvement, terus kemudian belief. Artinya harus ada kasih sayang, ada komitmen, ada keterlibatan, ada keyakinan. Soal keyakinan saya kira ini juga membuat orang ini orang tidak beragama, orang tidak mempunyai keyakinan sehingga manusia melakukan bahkan membunuh anaknya sendiri setelah melakukan penganiayaan. Itu merupakan hal yang di luar nalar. Terus kemudian keterlibatan, ia tidak ada orang yang bisa dilibatkan dalam kasus ini, dalam masalah ini, misalnya keluarganya, dan orang ini mungkin merasa sudah sendirian gitu ya. Ketika dia dilaporkan, dia dipanggil polisi, di rumah ada masalah dan dia nggak tahu. Makanya dia ingin mengakhiri persoalan ini dengan cara bunuh diri. Dia berpikir bahwa dengan cara bunuh diri persoalan itu akan selesai gitu ya. Jadi kasih sayang, saya kira dia juga seorang anak seharusnya mempunyai kasih sayang kepada anaknya. Kasih sayang bisa mencegah orang untuk melakukan bunuh diri. Tetapi ini justru menyebabkan dia putus asa dan melakukan hal seperti itu. Baik, mungkin kita bisa membahas juga mengenai yang tadi saya dikatakan suicide epidemic. Mungkin Anda katakan belum, tapi saya ada beberapa data
Ya, belakangan ini memang terjadi dan marak ya, terjadi di Indonesia. Beberapa waktu lalu itu kasus pembunuhan bayi oleh ayahnya sendiri di Pati, ya, membekap anaknya yang baru berusia 3 bulan. Belum lagi yang kemudian terjadi juga adalah ketika di Jawa Timur pada akhir April 2023 seorang anak ditikam 24 kali oleh sang ayah. Belum lagi kemudian ayah membunuh anaknya di Tasikmalaya. Lalu di Depok, ya, November 2022. Ini kebanyakan melibatkan ayah begitu. Dan apakah ini memang lebih kepada yang Anda sebutkan tadi sebagai motif ekonomi, atau sebenarnya lebih kepada sudah sampai di pride-nya ya? Iya, motif ekonomi selalu menjadi persoalan, meskipun itu seringkali bukan menjadi persoalan utama awalnya ya. Awalnya seringkali kasus-kasus kejahatan itu selalu terkait dengan motif ekonomi ketika kita telusuri lebih jauh. Tapi sebenarnya bisa jadi kejahatan itu diawali dengan rasa cemburu. Cemburu itu macam-macam ya, tidak hanya cemburu karena rasa cinta dan lain-lain, cemburu karena orang lain mempunyai ini itu bisa. Terus akhirnya melakukan kejahatan. Tapi kalau disebutkan sebagai society bunuh diri yang menjadi sudah masuk epidemi di Indonesia, itu pernah dilakukan penelitian bunuh diri yang saya sebutkan itu per 100.000 itu baru 3. Kalau yang disebutkan bunuh diri, tapi kalau yang disebutkan pembunuhan itu bisa dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai rasa frustasi yang luar biasa dan dia tidak bisa mengendalikan. Itu tadi yang saya sebutkan di awal, bahwa ada social bonds theory yang meliputi 4 elemen tadi, bahwa orang itu harus mempunyai kasih sayang, harus mempunyai komitmen, harus mempunyai keterlibatan, dan harus mempunyai keyakinan juga. Jadi empat hal itu seharusnya kalau orang itu memiliki itu di dalam lingkungan sosialnya, maka orang itu akan terhindar, setidak-tidaknya bisa menanggulangi atau bisa mengendalikan diri gitu ya. Jadi kalau lingkungan itu juga menjadi faktor yang mempunyai peran gitu ya. Saya membaca tadi, tetangganya itu 4 hari kemudian baru tahu. Artinya keluarga itu mempunyai anak-anak kecil. Artinya ketika kita tidak melihat dalam waktu sehari, 2 hari, atau 3 hari seperti kebiasaan, kita harus curiga gitu ya. Apalagi kalau pernah terdengar bahwa keluarga itu terjadi keributan, bahkan sampai melakukan KDART dan kemudian dilaporkan ke polisi. Kita sebagai tetangga mestinya peduli gitu ya. Mestinya peduli, atau kita sebagai masyarakat tetangga, apalagi kalau kita lihat di situ kan meskipun kontrakannya lumayan baik ya gitu ya, tetapi bersebelahan yang sangat dekat, bahkan pintu sebelahnya itu bersebelahan. Saya kira ada kebiasaan-kebiasaan yang menimbulkan kecurigaan. Seharusnya sudah ada kepedulian dari lingkungan gitu. Mas, saya kira. Mungkin karena ada sungkan atau nggak ingin campur urusan rumah tangga orang, itu yang dibawa ya oleh masyarakat, sehingga akhirnya udahlah, mungkin mereka bisa selesaikan nanti. Akhirnya justru malah jatuhnya seperti ini. Baik, terima kasih Pak Untung Sumarwarman, kriminolog Universitas Budi Luhur, sudah berbagi bersama kami di Sindo Sore. Salam sehat selalu. Baik, makasih Mas. Terima kasih.